Jadi kita bilang kearifan lokal, kalau saya bilang sih, ya kita udah lebih pintar dari IMF sedikit lah. Tapi ada yang marah, nggak boleh bilang begitu. Saya bilang biarin aja, masa ngaku pintar nggak boleh? Kan faktanya emang tumbuhnya lebih cepat. Nah, saya pikir ilmu ini ilmu baru. Rupanya enggak. Ini Pak Sete karena saya lagi kampanye, saya keluarkan lah jurusnya. Ini jurus kampanye sedikit ya. Kita balik ke Sumitronomics. Ini diturunkan dari disertasi Pak Profesor Sumitro yang disertasinya itu keluarnya tahun 1943. Indonesia belum merdeka. Dia udah mengungkapkan konsep ini, trilogi pembangunan, ada pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu utamanya. Coba kita lihat apa hubungannya sih. Next. Jadi dia bilang penting kemandirian ekonomi nasional, utamanya dengan mendorong pengembangan usaha dengan dukungan modal domestik, ada keseimbangan peran pemerintah dan swasta, ada juga menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri dengan tetap mendukung keterbukaan ekonomi yang pro pasar. Yang terakhir adalah industrialisasi adalah kunci untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dua pilar yang tadi yang balik lagi, pilar yang ini pemerataan, manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis, dapatnya dari mana? Coba kita lihat gambar indeks kepercayaan konsumen di zaman Pak SBY dan zaman Pak Jokowi. Kita lihat zaman Pak SBY ekonomi tumbuh 6%, nggak ada yang lain setelah krisis ya. Zaman Pak Jokowi ekonomi hanya tumbuh 5% atau di bawahnya. Tapi saya punya survei, itu yang hitam adalah IKKP, indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah. Sebetulnya itu adalah kepercayaan masyarakat ke presiden ya. Anda lihat sebelah kiri zamannya SBY di bawah 100 terus konsisten. Padahal tumbuh ekonominya kencang. Di zaman Pak Presiden Jokowi, saya masih yang hijau ya, yang hijau tuh di atas 100 konsisten juga. Di mana salahnya? Kenapa di zaman Pak SBY rakyat masih ada yang nggak puas? Setelah saya lihat bedanya, di zaman Pak SBY program-program yang langsung ke rakyat lebih sedikit dibandingkan dengan zaman Pak Jokowi. Jadi salah satu kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi adalah ada program ke masyarakat langsung yang berkesinambungan. Itu yang dikerjakan Pak Prabowo sekarang. Jadi kayaknya dia sedang jalanin Sumitronomics tapi baru sebagian. Nanti ke depannya dia akan menciptakan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Itu bisa terjadi nanti kalau Pak Sete sudah mulai ngasih masukan lagi ke dia. Oke, tapi gini teman-teman dari mahasiswa, nggak usah takut. Ini pembangunan seperti agak aneh jalannya, tapi arahnya ke sana dan kita akan bisa tumbuh lebih cepat. Kenapa? Pada akhirnya karena kita tahu kuncinya. Orang Indonesia udah lebih pintar dibanding 30 tahun yang lalu. Next apa ya? Saya balik, nih. Satu lagi, yang saya bilang kan uang tadi, uang bunga. Saya pikir saya doang yang tahu. Wah, gue pinter nih. Saya baca tuh, terjemahan disertasi punya Pak Sumitro, kredit rakyat di masa depresi, itu dia memakai data-data tahun 29 sampai 33. Dia simpulkan bahwa, dia teliti, dia simpulkan pada waktu bahwa uang di sistem cukup. Likuiditas order pertama yang kanan itu sama dengan M0 yang saya sebutkan tadi. Jadi tahun 43,
Sumitro sudah memikirkan M0. Jadi saya bilang dia monetaris. Kalau tahun 97-98 kita masih ingat ini, harusnya kita nggak konyol, nggak akan jatuh sedalam itu mengalami kontraksi 13,1% di tahun 1998 ya. Jadi Profesor Sumitro ternyata adalah seorang monetaris juga. Jadi tadinya saya ngaku saya pintar, ternyata berapa puluh tahun yang lalu udah ada yang duluan. Cuman setelah saya baca papernya ini, kasihan juga dia. Kenapa kasihannya? Zaman dulu dia udah sampai ke sini pemikirannya. Yang lain kan belum, masih bawa bambu runcing kali ya, masih perang-perang. Pasti dia hidupnya kesepian tuh. Nggak ada Pak Sete untuk diskusi Pak, dia sendirian tuh Pak. Jadi orang pintar juga nggak enak rupanya hidupnya. Oke, next. Kita balik ke zaman sekarang. Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus kemarin telah menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada era APBN 2026 adalah 5,4%. Bagi sebagian orang angka ini cukup tinggi dan ambisius, namun sebenarnya angka ini cukup realistis untuk bisa dicapai. Kalau kita jalankan mesin fiskal dan mesin moneter dan kita jalankan tadi strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik demand-nya. Saya lihat itu ya, yang kanan itu yang domestic demand adalah konsumsi 62% ditambah 27% investasi, itu hampir 90%. Jadi kalau domestic demand-nya dihidupkan, kita nggak usah takut Amerika runtuh, sabodo amat. 90% mesin kita, mesinnya dalam sendiri. Tapi Amerika juga nggak runtuh, Amerika juga cukup pintar. Sekarang mereka tumbuhnya 3% di laju pertumbuhan potensialnya. Jadi kemarin-kemarin yang bilang global gelap, salah semua prediksinya. Saya bilang salah, kalau saya bilang salah, mereka bilang saya sok tahu, tapi memang salah. Jadi lain kali teman-teman mahasiswa kalau baca komentar ekonom di koran, hati-hati, mereka banyak yang ngerti juga. Tapi kalau saya ngomong pasti benar, dengerin aja. Ini yang disebut modal besar bangsa kita. Kita bangsa besar, memang besar, asal dimanage dengan baik. Dengan kekuatan permintaan domestik yang dominan, kita sebenarnya tidak perlu terlalu cemas dengan guncangan eksternal. Untuk bisa tumbuh tinggi, kuncinya adalah fokus pada diri kita sendiri dengan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan investasi dalam negeri, dan mendorong produktivitas sektor real. Kuncinya yang dua tadi saya bilang. Kalau kita konsisten memanfaatkan potensi ini, maka sekalipun dunia diwarnai ketidakpastian, ekonomi Indonesia akan tetap mampu tumbuh kuat, tangguh, dan mandiri.